Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam program Aisar, masih bersama kitab panduan kita, yaitu buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih berada di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Sekarang kita melanjutkan ke latihan yang ke-9 di halaman 34. Kita berlanjut ke latihan yang ke-9. Dan sebagai pengingat bahwasanya materi utama kita pada pelajaran yang kelima ini masih berhubungan dengan pembahasan al-fa'ilu wal maf'ulu bihi. Fa'il dan maf'ulun bihi. Kita berlanjut latihan yang ke-9. Di sana perintahnya ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Taib, ana bacakan kepada antum. Istami'u jayyidan. Kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Artinya ini para pelajar telah keluar dan mereka telah pergi. Para pelajar telah keluar dan mereka telah pergi. Kita perhatikan di sini kharaja adalah fi'il. Kemudian at-tullabu di sana adalah fa'il dari kharaja. Dialah pelaku dari fi'il kata kerja kharaja. Nah, kalau kita bertanya siapa yang keluar, jawabannya adalah at-tullabu. Seperti ini kita cara mencari fa'il secara makna. Kharajat tullabu, para siswa telah keluar. Wa dhahabu, dan mereka telah pergi. Kita lihat di sini ada fi'il yang kedua di sana, yakni dhahaba. Dialah fi'il yang kedua. Kemudian berperan sebagai fa'il dari dhahaba di sini adalah dhamir wawul jamaah. Dhamir wawul jamaah. Ini adalah dhamir yang diperuntukkan untuk orang ketiga jamak dan berjenis mudzakkar. Orang ketiga jamak dan berjenis mudzakkar. Yang tentu saja di sini dhamir ini kembalinya adalah kepada at-tullabu. Karena itu kita artikan para siswa telah keluar dan mereka telah pergi. Taib. Dan keberadaan wawul jamaah di sini adalah mutlak kita perlukan, karena kita tidak bisa mencukupkan dengan kata at-tullab sebagai fa'ilnya. Walaupun secara makna memang yang keluar dan yang pergi adalah at-tullabu, para siswa. Namun sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya fa'il itu adalah ismun marfu'un
qablahu fi'luhu. Nah, isim yang berada dalam keadaan rafa yang sebelumnya adalah fi'ilnya. Artinya fa'il harus berada setelah fi'ilnya. Maka at-tullabu di sana tidak bisa menjadi fa'il. Karena tidak bisa fa'il berada di belakang fi'il. Maka kita datangkanlah kata ganti yang kembalinya kepada at-tullab, yaitu wawul jamaah di sana sebagai fa'il. Zahabu ini adalah susunan fi'il dan fa'il. Kemudian contoh yang kedua di sana qara'at-tullabu wa katabu. Para siswa telah membaca dan mereka telah menulis. Qara'a ini fi'il. Yang pertama, fa'ilnya adalah at-tullabu. Karena itu dia berada dalam keadaan rafa dan kita memberikan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian kita mendapati fi'il yang kedua yaitu katabu di sana. Kataba. Ini fi'il yang kedua dan fi'il tentunya dia membutuhkan fa'il. Dan yang berperan sebagai fa'il di sini juga adalah wawul jamaah. Domir wawul jamaah yang kembalinya kepada at-tullab, para siswa. Katabu, mereka telah menulis. Dan tidak bisa kita mengatakan qara'at-tullabu wa kataba misalkan. Karena fa'ilnya harus menyesuaikan berupa dhamir yang kembalinya kepada at-tullab. Para siswa telah membaca dan mereka telah menulis. Dan at-tullabu ini jamak dan berjenis mudzakkar, karena itu dhamir yang sesuai adalah wawul jamaah sebagai fa'il dari fi'il kataba. Kemudian kalimat yang ketiga, akalan nasu wa syaribu. Akalan nasu wa syaribu. Orang-orang telah makan dan mereka telah minum. Akala adalah fi'il, berperan sebagai fa'ilnya adalah an-nasu di sana. Kemudian ada fi'il yang kedua yaitu syariba di sana. Dan berperan sebagai fa'ilnya juga wawul jamaah yang kembalinya kepada an-nasu. Karena an-nas ini adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari al-insan. Syariba fi'il dan fa'ilnya berupa dhamir wawul jamaah yang kembalinya dia kepada an-nas. Kita berlanjut di sini. Perintah berikutnya di sana, kawin jumalan mithla hadhihi musta'milal fi'laini alwaridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimat allati bainal qausaini. Buatlah kalimat-kalimat sebagaimana ini, yakni contoh yang telah kita bacakan tadi, dengan menggunakan dua fi'il yang muncul pada setiap latihan dan dengan menggunakan kata-kata yang ada di antara tanda kurung. Yang ada di antara tanda kurung. Contoh di sana nomor yang pertama misalkan kita dapati ada dua fi'il yang disediakan di sana. Di nomor yang pertama dakhala dan jalasa. Kemudian kata yang berada di dalam tanda kurung at-tullabu, al-faslu, al-faslu. Maka kita bisa membuat kalimat semisal contoh kalimat yang tadi menggunakan kata-kata ini sehingga kita bisa buat kalimat dakhalat tullabu al-fasla wa jalasu. Dakhalat tullabu
al-fasla wa jalasu. Yang artinya para siswa masuk kelas dan mereka telah duduk. Para siswa telah masuk kelas dan mereka telah duduk. Nah, kita benar-benar menggunakan seluruh kata yang ada tersedia di sini, yaitu berupa dua fi'il dan kata yang berada di dalam tanda kurung. Dakhalat tullabul fasla, para siswa telah masuk kelas. Wa jalasu, kemudian ada fi'il yang kedua yang dipisahkan oleh wawul ataf, kata sambung waw, jalasu, berupa fi'il dan fa'il. Taib. Kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk juga menjawab latihan-latihan berikutnya. Baik. Nah, Ibu Eti, kita sekarang berada di latihan yang ke-9. Nah, kita sudah baca tadi contoh yang pertama. Sekarang coba dijawab untuk nomor yang kedua, Ibu Eti. Tafadholi. Bismillah. Darabal auladul hayata wa qataluha. Taib. Apa artinya ini, Ibu Eti? Mereka telah memukul ular dan membunuhnya. Taib. Al-auladu artinya? Mereka. Anak. Al-auladu jamak dari walad. Taib. Anak-anak. Para anak-anak. Anak-anak itu telah memukul ular tersebut dan membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Taib, ahsan. Darabal auladul hayyata wa qataluha. Nah, darabal auladul hayyata wa qataluha. Taib, di sana fi'il yang pertama apa di sana, Ibu Eti? Daraba. Nah, fa'il atau pelaku dari fi'il daraba yang mana kira-kira, Ibu Eti? Al-auladu. Al-auladu. Taib, ahsan. Kemudian berperan sebagai maf'ulun bihi Al-hayata. Al-hayyata. Taib, ahsan. Nah, karena itu dia dalam keadaan nasab dan tanda nasabnya dengan fathah. Taib. Kemudian sementara fi'il yang kedua apa di sana, Ibu Eti? Wa qataluha. Taib. Qataluha di sana ada 3 kata di sana. Fi'ilnya adalah qatala. Taib. Fi'ilnya adalah qatala. Fa'ilnya kira-kira yang mana, Ibu Eti? Domirha. Domirha. Taib. Domirha atau domir waw? Yang mana fa'il, yang mana maf'ulun bihi kira-kira? Oh, wa qataluha. Domir waw. Wow, nah, taib, ahsan. Ini wawul jamaah yang kembalinya kepada al-aulad, anak-anak ya. Sementara ha di sana sebagai apa dia, Ibu Eti? Fa'il atau maf'ulun bihi? Sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Taib, ahsan. Nah, taib, tergambar ya, Ibu Eti. Qataluha di sana ada 3 kata. Qatala sebagai fi'il, domir wawul jamaah sebagai fa'ilnya, dan domir ha, nah, ini sebagai maf'ulun bihi yang kembalinya kepada al-hayyah. Taib, nah, bagus sekali, Ibu Eti. Coba dibaca kalimat yang pertama sekali lagi tadi, Ibu Eti. Nomor pertama. Dakhalatit kullabul fasla wa jalasu. Taib, sekali lagi, Ibu Eti. Dakhalatit tullabul fasla wa jalasu. Taib, di sana ada satu catatan. Dakhalat pakai ta'nits ataukah tidak, Ibu Eti? Di sana at-tullabu muzakkar ataukah muannats dia? Dakhalat. Nah, mereka masuk itu. Naam. Dakhala pakai ta'nits atau tidak, Ibu Eti?
taknis. Tak taknis dakhalat. Fa'ilnya apakah mudzakkar ataukah muannats? At-tullabu mudzakkar ataukah muannats dia? Muzakkar. Mudzakkar. Maka kita tidak perlu memberikan ta'ut ta'nits. Jadi kita katakan dakhalat tullabu. Nah, coba dibaca sekali lagi Ibu Eti. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Thayyib. Naam, ahsan. Taib, nah bagus sekali Ibu Eti. Nah, cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga di sana. Coba dibuat kalimatnya. Tafadhal. Bismillah. Al-thalith. Qara'at tullabu ad-darsa wa fahimahu. Taib. Artinya, coba diartikan. Para siswa itu telah membaca pelajaran dan memahaminya. Taib. Qara'at tullabu ad-darsa wa fahimahu. Nah, di sana ada fi'il kedua yaitu fahima. Siapa fa'il dari fahima di sana? Abu Abdurrahman. Fa'il yang kedua dhamir hu, Ustaz. Fa'il yang kedua adalah dhamir hu. Dhamir hu. Taib. Kira-kira secara makna pelakunya siapa ini? Yang faham siapa yang faham? Para siswa, Ustaz. At-tullabu. Para siswa. Taib, ahsan. Nah, dan para siswa adalah jama' mudzakkar di sini. Jama' dan berjenis mudzakkar. Maka kira-kira fa'ilnya yang tepat apa kira-kira? Tergambar Pak Abu Abdurrahman? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, Ustaz. Kalau dhamir mustatir takdiruhu huwa berarti tunggal. Tidak jama'. Alaysa kadzalik? Kalau jama' berarti masih ingat? Hum, Ustaz. Taib, kalau jama' adalah wawul jamaah. Aywa, nam. Wawul jamaah. Hum ini kalau dia berupa dhamir munfasil. Nam. Tapi kalau kita berupa dhamir muttasil, maka yang kita pakai dhamir yang menunjukkan kepada jama' mudzakkar. Nah, dan dia berperan sebagai fa'il dalam keadaan rafa asalnya, maka kita memakai wawul jamaah. Wawul jamaah. Baik, maka kira-kira bagaimana kalimatnya? Sekali lagi Pak Abu Abdurrahman. Qara'at tullabud darsa wa fahimahu. Wa fahimuhu. Baik. Wa fahimuhu. Nah. Wa fahimuhu. Tayyib. Waw setelah mim di sana adalah dhamir wawul jamaah. Qara'at tullabud darsa wa fahimuhu. Nah, sementara ha di akhir itu adalah maf'ulun bihi yang kembalinya ke ad-darsa. Naam. Tayyib. Berlanjut ke yang keempat, Pak Abu Abdurrahman, siap? Siap, Ustaz. Tayyib. Ar-rabi'. Sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Tayyib. Ahsan. Artinya? Para manusia telah mendengar adzan dan mereka pergi ke masjid. Tayyib. Naam, ahsan. Sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Naam. Tayyib, orang-orang atau para manusia atau orang-orang telah mendengar adzan dan mereka telah pergi ke masjid. Sami'an nasul adzana wa dhahabu ilal masjidi. Tayyib, ahsan. Tayyib, bagus sekali Pak Abdurrahman. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Tayyib, kita berlanjut sekarang ke latihan yang ke-10. Di sana perintahnya kawin jumalan musta'milal kalimat al-atiyah. Buatlah kalimat-kalimat
dengan menggunakan kata-kata yang berikut ini. Nah, di sana kita lihat ada kata-kata di sana. Nah, akala, ghasala, qara'a, kataba, daraba, qatala, dakhala, kharaja, hafidha, syariba, fahima, sami'a. Baik, di sana kita diminta untuk membuat kalimat dari kata-kata ini. Ana contohkan misalkan yang pertama di sana ada akala, artinya makan. Ini fi'il madhi, artinya makan. Misalkan kita mengatakan akala Bilalun as-samaka. Akala Bilalun as-samaka. Bilal telah memakan ikan. Nah, akala Bilalun as-samaka. Bilal telah memakan ikan. Tapi ini contohnya misalkan untuk akala. Kemudian kita coba berikan kesempatan kepada para pendengar juga untuk coba membuat kalimat dari kata-kata ini. Kata berikutnya di sana ada ghasala. Nah, coba dibuat Ibu Dini. Tafadhali. Ghasala Aliyun al-qamisa. Tayyib, artinya? Ali telah mencuci kemeja. Tayyib, ahsan. Ghasala Aliyun al-qamisa. Nah, ghasala Aliyun al-qamisa. Ali telah mencuci kemeja tersebut. Tayyib, ahsan. Kemudian kata yang kedua, nah coba Ibu Dini, yaitu qara'a di sana. Qara'a Ibrahimu al-Qur'ana. Tayyib. Ibrahim telah membaca kitab Al-Qur'an. Tayyib, ahsan. Qara'a Ibrahimul Qur'ana. Qara'a Ibrahimul Qur'ana. Nah, di sana berperan sebagai fa'ilnya yang mana di sana, Ibu Dini? Ibrahim. Ibrahim, tayyib. Kemudian berperan sebagai maf'ulun bihi, yaitu kata Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Naam, tayyib, ahsan. Tayyib, cukup insyaallah Ibu Dini. Nah, bagus sekali. Barakallahu fiik. Tayyib, al-akh Atfi. Nah, kita berlanjut sekarang ke kata berikutnya. Di sana ada kataba. Nah, kataba, coba dibuat kalimat dari fi'il kataba. Tafadhal. Naam ya Ustazi. Katabat Fatimatu ad-darsa. Tayyib, artinya? Fatimah telah menulis pelajaran itu. Tayyib, ahsan. Katabat Fatimatud darsa. Katabat Fatimatud darsa. Fatimah telah menulis pelajaran tersebut. Tayyib, ahsan. Kemudian kata berikutnya di sana ada doroba. Coba dibuat kalimatnya, Atfi. Naam ya Ustazi. Doroba Aliyun al-kalba. Tayyib, artinya? Ali telah memukul anjing itu. Tayyib, ahsan. Doroba Aliyun al-kalba. Daraba Aliyunil kalba. Nah, Ali telah memukul anjing tersebut. Taib, ahsan. Taib, satu lagi. Nah, siap, Atfi? Nah, Ustaz, siap, Ana coba. Taib, di sana ada qatala. Nah, Qatala Zaidun al-aqraba. Qatala Zaidun al-aqraba. taib, artinya? Zaid telah membunuh kalajengking tersebut atau kalajengking itu. Taib, nah, ahsan. Qatala Zaidun al-aqraba. Qatala Zaidunil aqraba. Nah, Zaid telah membunuh kalajengking tersebut. Taib, ahsan. Taib, bagus sekali, Atfi. Nah, cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaikum jami'an.
Taib. Nam, akhi dahroni. Nam, kita berlanjut ke kata berikutnya. Di sana ada kata dakhala. Nah, coba dibuat kalimat dari fiil dakhala. Tafadhol. Bismillah. Dakhala al-adamu jannata. Benar, Ustaz? Nah, artinya dakhala al-adamul jannata. Nabi Adam telah memasuki surga. Taib. Nam, ahsan. Dakhala al-adamul jannata. Nam, dakhala al-adamul jannata. Taib. Nam, Nabi Adam telah memasuki surga. Taib, ahsan. Kemudian fiil berikutnya di sana ada kharaja. Nam, tafadhol. Kharaja. Kharaja abi minal masjidi. Bapak saya telah keluar dari masjid. Taib. Nam, ahsan. Kharaja abi minal masjidi. Nam, kharaja abi minal masjidi. Nam, bapak saya telah keluar dari masjid. Taib, ahsan. Taib, satu kata lagi. Siap, Dahroni? Hafidho. Hafidhul Qur'ana. Hafidhul Qur'ana. Taib, artinya? Saya telah menghafal Al-Quran. Taib. Nam, tambahin nggak, Ustaz? Bagaimana? Nggak dikasih tambahan ya, Ustaz. Ini udah cukup. Cukup. Nam, cukup. Nam. Hafidhtu. Tadi sudah disebutkan domirnya ya. Hafidhtul Qur'ana. Nam, hafidhtul Qur'ana. Saya telah menghafal Al-Qur'an. Nam. Taib, ini sudah cukup karena kalimat yang sempurna kita katakan kalimat yang terdiri dari fiil. Nah, maka dia menyempurnakannya fa'il. Jadi fiil dan fa'il ini sudah cukup untuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, tayyib, ahsan. Tayyib, bagus sekali. Dahroni, cukup. Barakallahu fiik. Zalfa, kita berlanjut sekarang ke fiil berikutnya. Di sana ada syariba. Nah, syariba, coba dibuat kalimat dari fiil syariba. Tafadholi. Bismillah. Syaribat ummi asyayya. Taib, maknanya? Ibuku telah minum teh. Taib, nam, ahsan. Syaribat ummi syaya. Syaribat ummi syaya. Nam, ibuku telah meminum teh. Nam, taib, ahsan. Kemudian fiil berikutnya Zalfa, yaitu fahima. Di sana Fahima Muhammadun ad-darsa. taib, maknanya? Muhammad telah paham pelajaran. Taib, ahsan. Fahima Muhammadun ad-darsa. Fahima Muhammadun ad-darsa. Nah, taib, di sini mengapa kita tidak mengatakan fahimat, Zalfa, seperti tadi syaribat? Kenapa kita tidak mengatakan fahimat? Karena fa'ilnya mudzakkar, Ustaz. Siapa fa'ilnya? Muhammad. Muhammad. Naam, tayyib, ahsan. Nah, Muhammadun fa'ilnya berjenis mudzakkar, karena itu kita tidak menambahkan ta'ut ta'nits di akhir fi'il madhi ini. Naam, tayyib, ahsan. Kemudian satu fi'il lagi Zalfa, yaitu sami'a. Tafadhali. Sami'al mudarrisu al-adhana. Maknanya? Guru telah mendengar azan. Tayyib, naam, ahsan. Sami'al mudarrisul adhana. Sami'al mudarrisul adhana. Pak guru tersebut telah mendengar azan. Tayyib, naam, ahsan. Bagus sekali Zalfa. Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Kita berlanjut di sana di poin ke-11 di sana. Ta'ammal ma yali. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Nah, kita lihat di sana ada pertanyaan, kalimat berupa pertanyaan. Man fatahal baba.
man fatahal baba, artinya siapa yang telah membuka pintu itu, siapa yang telah membuka pintu tersebut. Kemudian di sana kita dapati jawabannya ana fatahtuhu. Ana fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Saya yang telah membukanya. Nah, kita dapati di sini ada fi'il fataha bersambung dengan domir ta. Domir ta yang berharokat dhammah. Ini adalah domir ta untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, orang pertama. Sehingga kita artikan saya. Dan dialah fa'il dari fi'il fataha. Nah, dialah fa'ilnya. Saya membuka. Nah, kemudian kita lihat di sana setelah domir ta ada domir ha di akhir, ya, domir ha, fatahtuhu. Nah, dan domir ha di sini berperan sebagai maf'ulun bihi. Dia berperan sebagai maf'ulun bihi, atau kita katakan objek bahasa Indonesianya. Nah, maf'ulun bihi. Di sini baik fa'il ataupun maf'ulun bihinya berupa domir, berupa kata ganti. Nah, dan di sana mereka keduanya berupa domir muttasil, domir yang bersambung. Nah, sehingga kita tulis di sana fatahtuhu, fatahtuhu. Nah, karena ini adalah tempat untuk domir yang bersambung, bukan domir yang munfasil, terpisah. Sehingga kita tidak mengatakan fataha ana huwa misalkan. Nah, tentu saja ini tidak tepat, ya. Nah, ana fataha ana huwa. Karena ini bukanlah tempat untuk domir munfasil, ini tempat untuk domir yang muttasil. Sehingga kita menggunakan domir ta, dan domir ha di sana, fatahtuhu. Saya yang telah membukanya. Domir ha di sini kembalinya kepada al-bab, yaitu pintu. Kemudian di sana man fatahan nawafidha, man fatahan nawafidha, siapa yang telah membuka jendela-jendela tersebut. An-nawafidha jamak dari nafidhatun. Kemudian jawabannya di sana ana fatahtuha, saya yang telah membukanya. Nah, kita dapati di sini fi'il fataha bersambung dengan domir ta untuk mutakallim, orang pertama, yang artinya saya, dan dialah fa'ilnya di sini. Kemudian bersambung setelahnya domir ha, dan ini juga domir muttasil, dia domir ha yang kembalinya kepada an-nawafidh, jendela-jendela tadi, dan dia di sini berperan sebagai maf'ulun bihi. Dan tentu saja kita tidak mendapati tanda nasab di sana. Fathah di akhir, ya, baik pada domir ha di atas ataupun ha di bawah. Karena domir, kita sudah mengatakan bahwasanya domir adalah isim yang mabni, isim yang keadaan akhirnya tetap, tidak berubah, sehingga kita tidak bisa memberikan tanda nasab karena keadaannya tetap, tidak berubah. Kita berlanjut di sana kepada al-kalimatul jadidah, kosakata-kosakata baru yang kita dapatkan di pelajaran yang kelima ini. Coba kita baca bersama. Nah, bagi yang mengikuti lewat aplikasi Zoom, bisa membuka mikrofonnya untuk membaca bersama, dan tentu saja yang mengikuti pelajaran dari media manapun bisa mengikuti untuk membaca kalimat-kalimat kata-kata baru ini setelah ana. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Al-kalimatul jadidatu,
Al-kalimatul jadidatu. Al-inabu. 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 Al-mauzu. 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 At-tinu. 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 Al-fajru. 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 Jawabun. Jawabun. Ajwibatun. Ajwibatun. Jawabun. Jawabun. Ajwibatun. Ajwibatun. Su'alun. Su'alun. As'ilatun. As'ilatun. Su'alun. Su'alun. As'ilatun. As'ilatun. Al-baqqalu. Al-baqalu. Al-baqqalu. Al-baqalu. Al-'asa. 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 Hayyatun. 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 Sami'a. 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 Fahima. Fahima. Syariba. Syariba. Tayyib. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ini adalah kosakata baru yang kita dapati. Di sana ada al-inabu, yaitu anggur, ya, buah anggur. Al-inabu. Al-mauzu, buah pisang. Buah pisang. At-tinu, buah tin, ya, buah tin. Al-fajru, nah, fajar, waktu fajar, subuh. Jawabun, yaitu jawaban, ya, jamaknya adalah ajwibatun. Ajwibah, jamak dari jawaban. Su'alun, pertanyaan. Su'alun, pertanyaan, jamaknya adalah as'ilatun. As'ilah, pertanyaan, pertanyaan. Al-baqqalu, yaitu pedagang sayur, ya, kita bisa katakan pedagang sayur. Al-'asa, tongkat. Al-'asa, tongkat. Hayyatun, ular. Nah, hayyah, ular. Jamaknya adalah hayyatun. Hayyatun, ular-ular. Sami'a, fi'il, yaitu mendengar. Sami'a. Kemudian ada fahima di sana, yaitu memahami. Fahima, memahami. Syariba, minum. Nah, syariba, meminum. Kita coba berlanjut sekarang ke pelajaran yang baru, yaitu ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Taib, ana akan bacakan dan langsung menerjemahkan. Nah, ana akan bacakan dan langsung menerjemahkan. Taib, ini adalah kita dapati percakapan dalam sebuah keluarga, ya. Nah, sebuah percakapan dalam sebuah keluarga. Nah, kita dapat di sini yang pertama di sana. Qalatil mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Berkata sang ibu, al-um, mata raja'ta,
Nah, minal madrasati ya bunayya, kapan kamu kembali dari sekolah wahai anakku. Nah, mata ini kapan. Nah, ismu al-istifham yang untuk menanyakan kapan. Raja'ta, kita dapati di sini ada fi'il, kemudian bersambung setelahnya fa'ilnya yaitu dhamir ta berharokat fathah, maka dia untuk orang kedua laki-laki. Kamu ya, kamu laki-laki. Kamu kembali. Kapan kamu kembali dari sekolah? Ya bunayya. Nah, wahai anakku. Bunayyun artinya adalah anak ya. Nak, kita bisa katakan nak ya. Nah, bunayyun ini bentuk tasghir atau pengecilan dari anak. Nah, maksudnya ya anak kita katakan ya, anak kecil. Kemudian bunayyun bersambung dengan dhamir ya di sana. Ya mutakallim yang artinya saya. Sehingga kita baca bunayya. Ya bunayya artinya wahai anakku. Nah, wahai anakku. Kemudian berkata di sana Sa'idun, nah, anaknya, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya kembali setengah jam yang lalu. Nah, saya telah kembali setengah jam yang lalu. Raja'tu di sana raja'a fi'il artinya kembali bersambung dengan dhamir ta untuk mutakallim saya. Dialah fa'ilnya. Fa'il dari fi'il raja'a. Saya telah kembali qabla nisfi sa'ah, setengah jam yang lalu. Ya, nisfi sa'ah itu setengah jam. Nama qabla ini bisa kita artikan setengah jam yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, tentunya kita nggak letterlek mengatakan sebelum setengah jam. Maksudnya apa sebelum setengah jam? Maksudnya setengah jam yang lalu. Kemudian di sana qalatil berkata sang ibu, aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? Aina ukhtuka Maryamu? Ama raja'at? Di mana saudarimu Maryam? Nah, di mana saudarimu, yakni yang bernama Maryam. Nah, maksudnya saudarinya adalah Maryam. Aina ukhtuka Maryamu? Dhamir kaf ukhtuka di sana tentunya untuk orang kedua laki-laki, yaitu kepada Sa'id ya. Nah, kembalinya kepada Sa'id. Di mana saudarimu Maryam? Ama raja'at? Apakah dia belum kembali? Nah, apakah dia belum kembali? Ama raja'at di sana adalah ma an-nafiyah. Nah, apakah dia belum kembali? Dan raja'at ini fi'il, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu hiya. Nah, dhamir mustatir, dhamir tersembunyi perkiraannya adalah hiya. Adapun ta sukun di akhir itu adalah ta'ut ta'nits. Nah, yang muncul ketika fa'ilnya berupa muannats. Kemudian Sa'id mengatakan la adri ana ma ra'aituha. Saya enggak tahu. Nah, la adri, nah, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha. Saya tidak melihatnya. Nah, ra'aituha di sana juga ini ada 3 kata pada kata susunan ra'aituha. Ra'a fi'il artinya melihat. Dhamir ta untuk mutakallim berharokat dhammah di sana sebagai fa'il. Ha di akhir ini dhamir berperan sebagai maf'ulun bihi, kembalinya kepada Maryam. Ra'aituha. Nah, saya tidak melihatnya, yakni tidak melihat Maryam. Kemudian qalatil berkata sang ibu, madza qara'tal yauma? Apa yang kamu baca hari ini?
qara'ta di sana fiil dan fa'il. Nah, ta di sana fa'ilnya dia adalah ta untuk mukhatab. Untuk orang kedua laki-laki, qara'ta, kamu telah baca. Apa yang kamu telah baca hari ini? Berkata Sa'id, qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqhi. Nah, qara'tu, saya telah membaca pada hari ini pelajaran yang baru mengenai fikih. Nah, darsan jadidan fil fiqhi, pelajaran baru dalam pelajaran fikih. Bisa jadi seperti ini, darsan jadidan, kita lihat di sana darsan dalam keadaan nasab, tandanya dengan fathah karena dia adalah maf'ulun bihi dari fiil qara'a, ya. Ta di sana sebagai fa'il, darsan di sana sebagai maf'ulun bihi. Saya telah membaca hari ini pelajaran baru dalam fikih. Kemudian berkata afahimtahu, apakah kamu telah memahaminya? Nah, yakni memahami pelajaran tersebut. Fahima juga fi'il, dhamir ta sebagai fa'il, ha di akhir juga maf'ulun bihi. Berkata Sa'id menjawab, na'am fahimtuhu jayyidan. Ya, saya telah memahaminya dengan baik. Qalatil berkata sang ibu, ama qara'tal qur'ana al-yawma? Ama qara'tal qur'ana al-yawma? Tidakkah kamu telah membaca Al-Qur'an hari ini? Tidakkah kamu telah membaca Al-Qur'an hari ini? Sa'id menjawab, bala, ya. Qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Qara'tu suratar rahmani wa hafiztuha. Saya telah membaca surat Ar-Rahman dan saya telah menghafalnya. Nah, di sana surata dalam keadaan nasab, tandanya dengan fathah di akhir karena dia adalah maf'ulun bihi dari qara'a. Hafiztuha ini juga susunan fi'il, fa'ilnya yaitu ta, dhamir ta berharakat dhammah untuk mutakallim, orang yang berbicara, dan ha di akhir adalah maf'ulun bihi, kembalinya kepada surah, ya, surat Ar-Rahman. Saya telah membaca surat Ar-Rahman dan saya telah menghafalnya. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Fafariha biyal mudarrisu kathiran. Maka Pak Guru sangat senang kepada saya. Nah, maka Pak Guru sangat senang kepada saya. Fariha di sana fi'il, kemudian al-mudarrisu di sana sebagai fa'ilnya. Kemudian waqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Waqala innaka ahsanu talibin fil fasli, dan dia berkata, yaitu Pak Guru, innaka ahsanu talibin fil fasli, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang paling baik di kelas. Nah, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang paling baik di kelas. Ahsanu talibin, ya, ini pelajar yang paling baik. Kemudian qalatil berkata sang ibu, masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allahu zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah. Nah, taib. Zadakallahu, yani semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu, wahai anakku.
Zada di sini fi'il madhi, tapi di sini maknanya adalah doa ya. Doa semoga Allah menambahkan kepadamu ilmu wahai anakku. Zadakallahu ilman ya bunayya. Kemudian Sa'id menjawab, aghasalti qumsani ya ummi. Aghasalti qumsani ya ummi, apakah engkau telah mencuci kemejaku wahai ibuku? Apakah engkau telah mencuci kemejaku wahai ibu? Di sana ghasala adalah fiil, dhamir ta di sana adalah fa'ilnya. Dan kita lihat dhamir ta di sini berharokat kasrah. Karena ini dhamir yang diperuntukkan untuk orang kedua perempuan, orang kedua wanita. Ghasalti, kamu perempuan ya. Ya, ini maksudnya adalah sang ibu. Apakah engkau telah mencuci kemejaku? Qumsani. Qumsan di sana maf'ulun bihnya. Kemudian qalatil berkata sang ibu, na'am ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Na'am ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. Ya, saya telah mencucinya dan saya telah menyetrikanya. Ambillah kemeja ini. Ambillah kemeja ini. Berkata Sa'id, hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Hati ini artinya adalah berikanlah. Hati, berikanlah. Ini adalah isim fi'il, artinya berikanlah. A'ti, artinya berikanlah yang itu wahai ibuku. Dzaka ajmalu min hadza. Yang itu lebih bagus dari yang ini. Yang itu lebih bagus dari yang ini. Kemudian tadkhulu Maryam, yakni Maryam masuk, ya maksudnya masuk. Maryam masuk. Kemudian Maryam di sana berkata, Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah atas kalian. Kaifa haluki ya ummi? Bagaimana kabarmu wahai ibuku? Wa kaifa haluka ya akhi? Dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Qalatil berkata sang ibu, wa alaikumussalamu. Ahlan ya binti, mata kharajti minal madrasati? Wa alaikumussalam. Ahlan ya binti. Selamat datang wahai putriku. Mata kharajti minal madrasati? Kapan kamu keluar dari sekolah? Kapan kamu keluar dari sekolah? Maryam menjawab di sana, kharajtu ba'da salati adh-dhuhri. Kharajtu ba'da salati adh-dhuhri. Saya keluar setelah salat zuhur. Di sana kharaja fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir ta untuk mutakallim. Dan dhamir ta untuk mutakallim, dhamir ta yang berharokat dhammah ini boleh diperuntukkan untuk muzakkar dan boleh diperuntukkan untuk muannats. Di sini yang berbicara Maryam, sehingga dia untuk muannats. Dan ini tentu saja boleh karena dhamir mutakallim ta yang berharokat dhammah ini boleh untuk muzakkar, boleh untuk muannats. Kemudian qalatil berkata sang ibu, aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu? Di mana kawan-kawanmu? Zamilat ini jamak dari zamilatun. Di mana kawan-kawanmu? Di sini mukhatabnya
adalah Maryam, yang diajak bicara adalah Maryam, sehingga domir kafnya berharokat kasrah. Aina zamilatuki. Nah, di mana kawan-kawanmu? Yaitu Aminah dan Fatimah dan Su'ad. Maryam menjawab, ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Saya tidak melihat mereka setelah salat. Ra'aituhunna ini juga susunan fi'il, fa'il dan maf'ulun bihi. Ra'a fi'il, domir ta untuk mutakallim di sana sebagai fa'il, hunna sebagai maf'ulun bihi. Ini adalah domir untuk mereka perempuan, ya. Mereka perempuan. Qalatil berkata sang ibu, ya binti akhuki hafidha suratar rahmani. Ayya suratin hafidhti anti. Nah, wahai putriku, ya binti. Nah, ini manggil ke Maryam, ya. Ya binti akhuki hafidha suratar rahmani. Saudaramu, dia telah menghafal surat Ar-Rahman. Nah, sang ibu menceritakan tadi apa yang dikatakan oleh Sa'id, ya. Sa'id berkata tadi bahwasanya dia sudah menghafal surat Ar-Rahman. Nah, kemudian ayya suratin hafizti anti. Surat apa yang kamu telah hafal? Nah, surat apa yang kamu telah hafal? Ayya suratin hafizti anti. Surat apa yang kamu telah hafal? Hafizti ini fi'il, kemudian setelahnya dhamir ta berharokat kasrah, yaitu untuk mukhatabah, untuk orang kedua perempuan. Dialah fa'ilnya. Anti setelahnya ini untuk penekanan saja, untuk menguatkan, ya. Hafizti anti. Anti di sini untuk taukid, untuk menguatkan. Nah, ya kamu maksudnya, ya, yaitu Maryam. Maryam kemudian menjawab, ana hafiztu suratal hadidi. Nah, saya telah menghafal surat Al-Hadid. Saya telah menghafal surat Al-Hadid. Wahiya atwalu min suratir rahmani. Dan dia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Dan dia lebih panjang dari surat Ar-Rahman. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin Naba. Dan begitu juga saya telah menghafal 16 ayat, 16 ayatan, ini 16 ayat, ya. 16 ayatan ini juga susunan adat ma'dud, ya, untuk belasan. Ma'dudnya adalah ayah, adatnya di sana adalah 16. Nah, kita akan bahas ini di tempat yang khusus nanti insyaallah. Saya telah begitu juga saya telah menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Kemudian qalatil berkata sang ibu, masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Nah, masya Allah, sungguhnya engkau adalah murid yang sungguh-sungguh. Nah, pelajar yang sungguh-sungguh. Ana masruratun biki. Nah, saya senang kepadamu. Nah, saya senang kepadamu. Ana masruratun. Masruratun itu ya senang, ya. Nah, orang yang senang. Dan di sini karena yang berkata adalah makanya dia di sana muannats, ada ta marbutoh di akhir, ya. Masrurah, nah, wanita yang senang. Saya senang kepadamu. Nah, adzahabti ilal maktabatil yauma. Adzahabti ilal maktabatil yauma. Apakah kamu telah pergi ke perpustakaan hari ini? Apakah kamu telah pergi
ke perpustakaan hari ini? Maryam menjawab, na'am dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Dhahabtu, ini juga fi'il dan fa'il, ya. Fi'ilnya dhahaba, dhamir ta mutakallim di sana sebagai fa'ilnya. Kemudian berkata, madza qara'ti hunaka? Madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Qara'ti ini juga fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya qara'a, dhamir ta untuk mukhatabah di sana. Nah, orang kedua perempuan. Taknya berharokat kasroh, ya, kamu perempuan. Apa yang kamu telah baca di sana? Yakni di perpustakaan. Maryam menjawab, qara'tu majallatan min Pakistan, ismuha al-Islam. Qara'tu majallatan min Pakistan, ismuha al-Islamu. Saya telah membaca sebuah majalah dari Pakistan. Namanya adalah Al-Islam. Qalatil berkata sang ibu, abil lughatil arabiyyati hiya? Abil lughatil arabiyyati hiya? Apakah dia dengan bahasa Arab? Yakni majalahnya, ya. Hiya di sini kembali ke majalah. Apakah dengan bahasa Arab dia majalahnya? Maryam menjawab, la hiya bil lughatil ingliziyah. Nah, la hiya bil lughatil ingliziyah. Tidak, dia dengan bahasa Inggris, ya. Ingliziyah atau Injiliziyah, ini bahasa Inggris, ya, maksudnya al-lugha al-ingliziyah. Tidak, dia dengan bahasa Inggris. Qalatil berkata sang ibu, adhabti ilal mudirati? Adhabti ilal mudirah? Apakah kamu telah pergi ke mudirah? Nah, yakni kepala sekolah, ya, dan kepala sekolahnya di sini mungkin perempuan. Mudirah, nah, muannats dengan ta marbutah di akhir. Apakah kamu telah pergi ke ibu kepala sekolah? Maryam kemudian menjawab, la hiya ma ja'at al-yawma. La hiya ma ja'atil yawma. Tidak, dia tidak datang pada hari ini. Ma di sana ma an-nafiyah, untuk meniadakan, tidak, ya. Ja'at ini fi'il diakhiri dengan ta'ut ta'nits karena fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir tersembunyi, perkiraannya hiya, kembalinya kepada al-mudirah. Tidak, dia tidak datang pada hari ini. Mengatakan lima, mengapa? Nah, ini adalah lima, ya, lima artinya mengapa. Kemudian diakhiri dengan ha sukun yang dinamakan ha us-sakti. Nah, ha us-sakti. Dia adalah ha yang berada dalam keadaan sukun yang biasanya ada di akhir kata untuk memperjelas harokat huruf sebelumnya. Untuk memperjelas harokat huruf sebelumnya. Nah, sehingga tidak mengatakan misalkan ingin memperjelas fathah pada mim, di sini kita katakan seperti itu, ya. Lima. Mengapa? Nah, lima memperjelas harokat huruf sebelumnya, yaitu fathah pada mim. Mengapa? Kemudian Maryam menjawab, adzunnu annaha dhahabat ila Makkah. Adzunnu annaha dhahabat ila Makkah. Saya kira bahwa dia ini pergi ke Makkah. Nah, saya mengira dia pergi ke Makkah. Kemudian qalatil berkata sang ibu,
Asyaribti syaya, apakah kamu telah minum teh? Syaribti ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir ta berharokat kasroh untuk mukhatabah, orang kedua perempuan. Asyaya adalah maf'ulun bihi. Apakah kamu telah meminum teh? Maryam menjawab, la ma syaribtu. La ma syaribtu. Tidak, saya belum meminumnya. Nah, saya tidak meminumnya atau belum maksudnya ya. Saya belum meminumnya. Kemudian mengatakan, berkata kepada al-khadimah ya, lil khadimah, yakni berkata kepada pembantunya, hati syaya ya Laila, hati syaya ya Laila. Nah, berikanlah teh wahai Laila. Nah, berikanlah teh wahai Laila. Laila ini berarti pembantunya ya, asisten rumah tangganya. Kemudian Maryam menjawab berkata, wahati qit'ata khubzin aydon ya Laila, ana jaw'a. Wahati qit'ata khubzin aydon ya Laila, ana jaw'a. Dan datangkan juga sepotong roti. Nah, sepotong roti wahai Laila, saya lapar ya, saya lapar. Jaw'a ini bentuk muannats dari jaw'anu. Jaw'a bentuk muannats dari jaw'anu. Nah, artinya ya wanita yang lapar ya, perempuan. Ini untuk muannats. Thayyib. Nah, sampai di sini nas hiwar, percakapan pada pelajaran yang ke-6, dan ini percakapan yang cukup panjang. Nah, dan kita akan lanjutkan membaca dan juga mempraktekkan hiwar ini pada pertemuan yang berikutnya. Dan karena terbatasnya waktu, nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini tadi kita sudah mengambil latihan-latihan terakhir di pelajaran yang kelima, masih berkaitan dengan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bihi. Dan kita juga sudah mulai masuk kepada materi di pelajaran yang ke-6. Materi di pelajaran yang ke-6, di mana kita di sini juga banyak mendapati susunan fi'il, kemudian fa'il, nah begitu juga maf'ulun bihi. Namun di sini pelajaran baru yang kita dapatkan di sini adalah contoh-contoh untuk susunan fi'il di mana fa'ilnya berupa muannats. Nah, fi'il yang fa'ilnya berupa muannats, dan tadi kita sudah dapati ya fa'ilnya yang berupa muannats. Nah, dan banyak kita dapati tadi dalam keadaan fa'ilnya adalah dhamir. Dhamir untuk muannats ya. Baik dhamir untuk mutakallim. Jadi contohnya kharajtu, misalkan saya telah keluar, kharajtu ba'da salati dhuhri, saya telah keluar setelah salat zuhur. Dan mutakallimnya di sini adalah muannats, perempuan, yaitu Maryam. Nah, begitu juga dhamir yang berperan sebagai fa'il muannats untuk orang yang kedua. Tadi contohnya kharajti, misalkan kharajti, nah kamu telah keluar, kamu perempuan telah keluar. Dhamir ta di sana berharokat kasroh, ini untuk orang kedua perempuan. Kharajti, kamu perempuan telah keluar. Nah, begitu juga misalkan zahabat, tadi kita katakan zahabat,
Nah, ini fi'il di mana fa'ilnya berupa domir mustatir, domir tersembunyi, perkiraannya hiya. Dan tentu saja dia juga mu'annats. Karena itu di akhir fi'il madinya ada ta'ut ta'nits. Zahabat. Nah, zahabat. Taib. Dan banyak kita dapati tadi untuk susunan seperti ini untuk mempertajam kembali pengetahuan atau kebiasaan kita untuk mempraktekkan susunan fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Nah, dan kita akan baca ini kembali insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang diterima. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.